Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan Maret. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu zodiak Leo di bulan Maret ya. Oke, di sini ada judgment ya. Judgment ini ada sebuah perubahan ya, atau pembaharuan dalam mungkin kehidupan kamu. Kamu mungkin lagi sedang mencoba untuk bangkit ya, untuk membangun diri kamu ya, memulai sesuatu dari awal atau titik nol gitu ya. Dan aku juga ngerasa dari dirinya kamu, kalau kamu udah melalui ini, berarti di bulan Maret ini adalah fase kebangkitan kamu ya, yang dimana kamu udah bisa melewati masa-masa sulit kamu di belakang ya. Kamu udah bisa melepaskan, udah bisa rilis, udah bisa memaafkan, dan mungkin kamu kayak orang yang terlahir kembali gitu ya, jadi orang yang baru, jadi versi terbaru kamu, versi terbaik kamu. Kamu bukan orang yang seperti dulu lagi gitu. Oke, dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini, kalau kamu masih dalam fase melepaskan ya, maafkan ya, maafkan diri kamu, maafkan orang-orang yang menyakiti kamu gitu. Karena itu untuk membangkitkan kesadaran kamu ya, situasi yang sedang kamu alami itu meskipun prosesnya menyakitkan ya, tapi ini adalah perjalanan untuk menuju sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ada Three of Pentacles. Three of Pentacles, ada perkembangan di karir ya. Untuk beberapa orang ini kayaknya mulai membangun karir baru ya. Mungkin kamu mulai menekuni karir atau bisnis sendiri di sini ya. Misal ya, kamu punya hobi bisa, atau kamu memang punya skill gitu ya, satu kemampuan gitu, dan kamu kayak menekuni itu ya, bakatmu itu menjadi pekerjaan kamu gitu. Jadi kamu nggak bekerja dengan orang lain, tapi mengembangkan bakat dalam diri kamu ya. Kamu menjadikan itu tuh sebagai pekerjaan. Contoh nih, misalkan kamu suka ngelukis, nah ini kayaknya kamu akan ingin sekali jadi pelukis misalkan kayak gitu. Ataupun bisa mungkin kamu ingin jualan online, nah kayak gitu. Nah mungkin kamu mulai itu gitu loh ya, mulai untuk melakukannya gitu. Sebelumnya mungkin kamu udah merencanakan itu gitu ya. Maksudnya gini, jualan online nih dari ini kamu sendiri ya. Contoh ya, kamu buat kerajinan tangan, nah itu terus kamu jual sendiri kayak gitu loh. Dan kamu mengembangkannya nggak hanya dari mungkin kamu jualan-jualan offline ya, tapi kamu juga melalui online kayak gitu. Karena di Three of Pentacles ini aku ngerasa ada beberapa yang online kayaknya ya gitu loh. Offline mungkin juga ada, tapi nggak terlalu ini gitu loh. Karena ini kayak membangunnya tuh kamu bukan langsung kayak open toko gitu, enggak, tapi kayak lebih dari rumah gitu loh istilahnya. Kemudian di sini ada The Star. Dan aku juga ngerasa untuk perkembangan di keuangan juga bagus ya. Kalau sebelumnya kamu mengalami masalah keuangan, ini aku rasakan sedikit lebih baik gitu ya, seperti itu.
kayak ada perbaikan gitu loh situasi perekonomian kamu atau keuangan kamu. Kemudian juga ada the star ya, ada beberapa yang seperti yang bilang tadi, mungkin kamu udah dalam fase titik pembaharuan ya, kayak bangkit gitu ya, mulai dari awal ya udah bisa healing kayak gitu loh istilahnya ya, dan memulai sesuatu dari awal gitu ya, memulai kehidupan baru kamu. Star ini juga berbicara tentang pemulihan ya, yang dimana kamu benar-benar sudah bisa sembuh gitu ya dari trauma kamu, rasa sakit hati kamu gitu ya. Seperti itu, dari proses healingnya kamu tuh kamu udah bisa healing gitu Kak, udah bisa beradaptasi gitu loh dengan keadaan kamu, udah bisa melepaskan, memaafkan kayak gitu. Dan star ini kamu dikelilingi energi baik ya gitu, energi positif. Kamu bisa menarik apapun yang kamu mau karena energi kamu udah selaras dengan semesta. Jadi kayak kamu tuh kayak diberkati gitu loh, apapun yang kamu mau, apapun yang kamu harapkan itu bisa terwujud gitu loh ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa ada kesuksesan di karir ya, harapan kamu di karir terwujud, ada kesuksesan di karir di sini. Kemudian kita lihat lagi, ada Queen of Cups ya, kamu udah bisa lebih self love di sini ya, lebih bisa memahami diri kamu atau lebih memperhatikan perasaan kamu gitu ya, lebih mengikuti kata hati kamu gitu di sini ya, mengikuti feel kamu, intuisi kamu, pokoknya lebih bisa merawat atau menjaga diri kamu sendiri gitu ya, udah kayak lebih memahami gitu loh. Oke, misalkan nih ya, kamu masih dalam emosi ketika bertemu atau berada di lingkungan orang-orang seperti ini, itu tuh kamu nggak akan memaksakan diri kamu untuk berada di lingkungan tersebut, tapi kayak lebih ke mungkin untuk menghindari ya hal-hal yang bikin kamu sedih, bikin kamu kecewa ataupun mengecewakan orang lain, jadi kamu kayak menarik diri gitu. Pokoknya intinya kamu udah bisa self love di sini ya, udah bisa memahami perasaan kamu ya, memahami diri kamu, dan kamu lebih fokus ke situ gitu ya, menjaga diri kamu. Dan kamu juga di fase dimana bagaimana caranya untuk mengungkapkan perasaan kamu dengan cara kamu sendiri gitu ya. Kamu nggak mengikuti, nggak peduli lah ya, misalkan orang ngomong begini, kamu nggak mau tahu atau kayak nggak ngikut gitu loh, tapi kamu lebih ke hati kamu tuh ingin bilang apa ya, ingin ngomong apa ya itu gitu loh, seperti itu ya, ingin apa, ingin bilang apa gitu. Kalau misalkan enggak ya kamu enggak gitu loh, kalau iya ya iya gitu loh. Kamu kayak lebih mementingkan apa yang kamu rasakan gitu loh ya. Di sini bukan berarti kamu egois ya, mementingkan perasaan kamu sendiri, enggak, tapi ini untuk menjaga perasaan kamu, menjaga emosi kamu gitu loh. Oke. Dan juga kamu menghindari menghindari untuk berkonflik juga gitu loh dengan orang lain, seperti itu. Oke. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Queen of Cup ini, kamu ini seseorang yang, gak semua ya, ini beberapa aja, kamu ini seseorang yang sensitif, orang yang baik hati, orang yang empat gitu. Kamu ingin selalu memberi ataupun ingin menolong orang gitu ya, ketika orang tersebut tuh entah meminta bantuan atau tanpa kamu minta gitu. Nah di sini kamu juga dinasehatkan ya, atau kayak disarankan untuk lebih mengerti perasaan kamu sendiri atau memahami perasaan kamu sendiri atau menjaga perasaan kamu sendiri gitu ya. Ketika kamu membantu orang lain tapi orang tersebut justru nggak menghargai kamu, justru bikin kecewa kamu, ya kamu harus stop gitu loh ya, kamu harus stop. Jadi bantu orang yang memang benar-benar membutuhkan bantuan kamu dan tahu menghargai kamu gitu, bukan menyepelekan apa yang udah kamu lakuin gitu. Oke, seperti itu, perhatikan itu ya. Jadi membantu pun kamu harus melihat orangnya gitu, agar kamu nggak kecewa sendiri. Bukan nggak boleh menolong, enggak ya, tapi kamu harus juga perhatikan perasaan kamu. Ketika menolong seseorang tapi bikin kamu happy, ya lakukan. Tapi ketika menolong seseorang tapi justru bikin kamu sakit hati, nggak usah lakuin gitu.
bikin kamu sedih, bikin kamu kecewa, nggak usah dilakuin gitu. Ya, jadi perasaan kamu itu lebih penting gitu. Jangan dengerin omongan orang yang dimana mungkin kayak ketika kamu berhenti untuk membantu, mungkin mereka akan ngata-ngatain juga. Ditolong juga mungkin akan ngata-ngatain kamu, nggak ditolong pun juga sama, nggak ngata-ngatain kamu gitu. Jadi lebih baik nggak usah gitu. Nolong orang, nolong yang tahu menghargai aja, tahu berterima kasih gitu. Ambil aja ya. Oke, di sini ada trust. Mungkin ada beberapa yang masih nggak yakin ya atau nggak percaya gitu. Di sini apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, atau pilihan hidup, jalan hidup yang kamu pilih gitu, yang sempat mungkin bikin kamu ragu karena masa depan gak jelas, gak pasti, karena biasanya judgment ini kan menandakan awakening ya, kamu harus memulai sesuatu yang baru gitu. Mungkin kamu baru saja hubungannya berakhir gitu ya, berpisah, bercerai dan sebagainya. Nah, di sini kan kamu kayak mulai membangun diri kamu, bangkit gitu loh dari keterpurukan kamu, dari sesuatu hal yang menyakitkan kamu. Nah gitu. Nah kadang-kadang di saat fase seperti ini kan ada rasa dimana kamu nggak yakin lagi, nggak percaya diri lagi gitu ya, seperti itu. Dan di sini tuh kayak diminta percaya aja gitu ya, kamu harus meyakini sesuatu yang mustahil bagi kamu, karena di dunia ini nggak ada yang mustahil ya, nggak ada yang mustahil. Ketika Tuhan sudah berkehendak ya, itu akan terjadi sesuatu yang mungkin nggak kamu sangka ya, atau nggak mungkin kamu nggak percaya gitu ya, tapi itu bisa terjadi ya. Dan judgment ini meminta kamu untuk berserah juga gitu, berdoa dan serahkan gitu, serahkan sama Tuhan, berdoa, berharap dan serahkan sama Tuhan gitu. Yang penting kamu tuh manusia ya, itu hanya bisa berdoa, berharap dan effort gitu ya, hasilnya tuh serahkan aja gitu. Nggak harus terlalu kamu menggenggam erat gitu ya harapan kamu atau doa kamu agar terwujud, terkabul gitu. Nggak harus seperti itu gitu, karena ketika kamu terlalu obsesi gitu ya dengan harapan kamu dan kenyataannya nggak seperti itu nanti kamu akan kecewa gitu. Jadi semuanya tuh serahkan aja sama Tuhan gitu, pasrahkan, percaya aja gitu. Karena di sini juga ada trust, yakini aja, percaya aja dengan doa kamu gitu ya, diyakini, dipercayai gitu. Tapi bukan obsesi ya, beda ya. Obsesi itu kayak terlalu ambisi banget gitu loh, ambisi banget, harus terjadi kayak gitu ya. Kamu ya, kita ya sebagai manusia, bukan tugas kita menentukan gitu ya, tapi kita ini hanya bisa melakukan ya tindakan dan berdoa gitu, melakukan effort atau usaha dan berdoa gitu. Untuk hasil bukan kita yang menentukan ya. Jadi di sini kamu kayak diminta untuk meyakini, percaya aja, dan tetap ya berani berharap atau berdoa ya sama Tuhan, dan serahkan, sisanya serahkan sama Tuhan gitu, selebihnya ya. Kemudian di sini ada forgiveness tuh kan, memaafkan lagi. Di sini kamu harus bisa memaafkan ya, harus bisa memaafkan, melepaskan gitu ya, orang-orang yang telah menyakiti kamu ya. Terutama di sini seperti yang bilang tadi, mungkin ada hubungan yang berakhir ya, maafkan pasangan kamu gitu ya, seperti itu. Karena di sini ada forgiveness ya. Tapi untuk beberapa orang di sini aku rasa kamu udah bisa bangkit lagi ya, udah bisa melepaskan maaf, udah bisa mulai percaya lagi gitu. Karena di sini juga ada di start, seperti yang bilang tadi, ada energi healing. Jadi kamu tuh kayak udah bisa healing, udah bisa memaafkan, melepaskan, udah bisa percaya lagi gitu ya. Karena di sini juga ada Queen of Cup, yang dimana udah bisa self love kamu ya, seperti itu. Udah bisa mencintai diri sendiri, udah bisa self healing gitu ya, menyembuhkan diri sendiri, dan mulai berharap lagi atau kayak menatap masa depan gitu. Kemudian kita lihat di sini untuk asmaranya kamu.
menerima keadaan ya, memaafkan adalah kunci menuju kedamaian. Wedding, children dan wedding. Oke. Oke. Ya, di sini untuk yang single ya, aku ngerasa memang betul ya untuk yang single di sini. Untuk beberapa orang mungkin ini berkaitan dengan pernikahan kamu. Ya, berkaitan dengan pernikahan kamu, mungkin kamu pernah menikah di sini dan ada children juga ya. Anak saat ini adalah jadi fokus kamu gitu. Dan selain itu juga untuk beberapa orang di sini kamu diminta untuk menghealing inner child kamu ya. Udah saatnya kamu menghealing inner child kamu. Karena di sini sebelum memasuki pernikahan kamu harus bisa healing itu gitu loh. Karena sudah waktunya mungkin kamu menikah ya, di usia-usia menikah gitu loh. Tapi selama kamu masih belum healing dari inner child kamu, ataupun kamu belum dewasa ya, masih kayak kekanak-kanakan, ini akan berpengaruh pada kehidupan pernikahan kamu nanti gitu. Ini untuk yang single ya gitu. Dan jangan khawatir tentang seseorang di sini. Kamu akan ada pernikahan kok ya. Hanya saja waktu kamu saat ini tuh untuk fokus sama healing kamu dari inner child, atau pokoknya kamu ini punya trauma masa kecil atau lagi ada inner child yang terluka gitu, yang perlu kamu healing gitu. Seperti itu. Ya, karena ini mempengaruhi kehidupan percintaan kamu. Ya, apalagi di sini ada wedding. Kamu nggak akan bisa mungkin ada ya yang akan menemukan seseorang sampai menikah gitu loh. Tapi selama kamu masih ada inner child kamu yang belum kamu healing, itu akan mempengaruhi kehidupan pernikahan kamu nanti gitu loh ya, karena kamu belum cukup untuk dewasa atau belum kamu sembuhkan itu gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang yang berpasangan di sini, untuk yang berpasangan di sini ada yang mungkin kamu punya anak ya, kayak hamil atau melahirkan. Harapan kamu punya anak ini kayaknya bakal terwujud gitu ya, atau segera terwujud. Dan untuk beberapa orang di sini mungkin ada kehamilan sebelum menikah gitu ya. Ada kehamilan sebelum menikah, tapi kamu akan ada pernikahan di sini gitu ya. Hubungan kamu akan dibawa ke pernikahan kok. Oke. Kamu nggak perlu khawatir lah gitu ya. Namun untuk beberapa orang ini memang kehidupan relationship kamu baik-baik aja ya, dan memang akan ada sebuah kehamilan atau mungkin kelahiran di sini gitu. Kemudian di sini ada lagi yang kalian kayaknya memperbarui hubungan pernikahan kamu ya. Di sini ada yang seperti itu ya. Memperbarui hubungan pernikahan kamu, dan sudah waktunya kamu berpikir masalah anak di sini gitu. Atau kayak kamu mungkin menginginkan anak gitu. Bisa karena sebelumnya mungkin kamu dengan pasangan hubungannya ini kayak masih walaupun menikah ya, tapi kayak serasa kalian ini ya, karena seperti yang bilang tadi, kalian ada problem gitu ya, hubungannya kurang baik. Ini membuat kamu dengan pasangan kayak seolah-olah tuh bermain-main gitu loh di dalam hubungan. Jadi walaupun menikah tapi kayak serasa nggak menikah gitu loh ya. Makanya di sini tadi aku bilang kayak ada pembaruan gitu loh di dalam hubungan kamu, dan mungkin sudah waktunya kamu berdua memikirkan hal masalah ingin punya anak kayak gitu loh ya. Karena kamu selama ini mungkin terlalu berjarak dengan pasangan kamu karena adanya satu problem ya. Karena di sini aku juga ngerasa ada forgiveness yang dimana ya kamu ada punya masalah di sini. Mungkin hubungan kamu dengan pasangan sempat renggang atau sempat berpisah atau sempat jeda gitu ya, tapi kalian belum bercerai gitu. Dan di sini kayak ada sebuah perbaikan gitu.
Seperti itu. Oke, dan kondisi kamu akan membaik kok di sini. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.